Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah, saudara kaum muslimin dimana saja berada, wabil khusus keluarga besar Nahdlatul Ulama Jakarta Pusat. Marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua tanpa kita minta. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu dalam zat, af'al dan sifatnya, telah menjadikan manusia ini mempunyai tujuan yang khusus, mempunyai program yang sudah terencana, dan semuanya itu berbentuk perintah, larangan, anjuran demi untuk manusia itu sendiri. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendengar, memahami makna ibadah, jangan kita artikan itu hanya sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Itu ibadah yang mahdoh. Ada ibadah yang bermahdoh. Salah satu di antara ibadah yang mahdoh yang Allah perintahkan pada kita semua saat ini, yaitu bulan Ramadan, yaitu puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa Allah wajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat terdahulu. Ini ada apa? Mengapa bukan hanya umat Rasulullah, tapi umat-umat terdahulu? Titik hasil daripada perintah puasa yaitu akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan puasa kepada umat Nabi Nuh, kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu agar manusia menjadi manusia yang bertakwa atau manusia yang seutuhnya. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang berkarakter, mempunyai sifat, tindak tanduk, ucapan selayaknya manusia. Karena manusia salah satu rahasia makhluk Allah. Manusia Allah ciptakan paling mulia, paling sempurna. Segala sesuatu yang berkenan manusia serba baik, serba super. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku benar-benar telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu dalam bentuk. Dalam karakter, sifat, semuanya manusia itu lebih utama dari makhluk yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mana takwa yang kita pahami, yang kita dapat, kita temukan dalam Al-Quran, jangan kita artikan sempit atau kecil. Makna takwa di situ memang imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mana takwa harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Umpamanya seorang pejabat harus takwa di kantor, dalam arti apa? Dia tidak mau berbuat curang. Rakyat harus tunduk pada pimpinan, tidak boleh menentang, tidak boleh membangkang, harus mengikuti aturan. Itu takwa dalam kehidupan. Seorang suami harus takwa di rumah. Artinya apa? Dia tidak menyakiti istri, tidak menyakiti anak-anak.
Begitu seterusnya makna takwa kita aplikasikan dalam kehidupan. La'allakum tattaqun. Ketika kita melihat apa yang terjadi, apa yang menimpa diri kita, selaku manusia yang sempurna harus mempunyai sifat yang bijak. Kita tidak boleh menyalahkan, memojokkan seseorang atau satu kelompok. Mengapa? Ini ujian bagi kita dan kita sudah dibekali dengan ketakwaan, dengan perintah dan larangan oleh Allah, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya siap menerima ujian, tahan menerima tantangan, tabah menghadapi segala apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempunyai sifat yang tidak objektif, melihat sesuatu masalah dengan mudahnya kita menyalahkan seseorang, menyalahkan kelompok, padahal itu semuanya kita kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apa yang menimpa terjadi di muka bumi ini atau terjadi pada kita, perorangan, kelompok, itu sudah ada dalam illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi kita tidak boleh menyalahkan satu, menyalahkan kelompok, menyalahkan apapun. Untuk apa ini semuanya? Likai la ta'asau ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kita manusia ini tidak apatis, tidak patah semangat, tidak putus asa ketika melihat ujian, musibah. Ujiannya pada umat Nabi Muhammad, ujian dan musibah, bukan azab. Allah tidak menurunkan azab pada umat Nabi Muhammad. Jangan salah. Agar kita sabar dengan apa-apa kekurangan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh umpamanya. Kita punya kawan, sama-sama dalam kantor jabatan sama, tapi Allah berikan kelebihan pada kawan kita mengenai harta. Dia bisa pergi dengan keluarganya jalan-jalan ke sana kemari dengan kendaraan yang mewah. Kita yang tidak punya berpikir, kenapa bisa begini? Kita tidak boleh negatif pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzon. Mana ketika terjadi kecelakaan pada kawan kita, baru kita berpikir, untung saya nggak punya mobil ya. Coba kalau punya mobil, untung saya ini ya. Itu kan Allah sudah beri pelajaran. Ada contohnya dalam Al-Quran. Ketika Qarun diberi kelebihan harta yang berlimpah dengan disebut harta karun sampai sekarang. Saat itu masyarakat umat Nabi sampai, ya seandainya kekayaanku, seandainya hartaku diberikan Allah sebagaimana Qarun, pasti begini-begini. Tapi manakala Allah hendakkan Qarun ke bumi, apa jawabnya? Untung saya tidak diberikan harta yang berlebihan sehingga buat jauh dan lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada cerita zaman Nabi Sa'labah. Ketika sulit susah dia dekat kepada Nabi, dekat kepada para sahabat, rajin beribadah. Namun ketika diberi kekayaan oleh Allah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Oleh karena itu kaum muslimin di mana saja berada, marilah momen puasa yang kita laksanakan sekarang ini, ingat bahwa berhasilnya puasa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, bukan saat kita mengerjakan, tapi nanti setelah ibadah itu kita kerjakan, kita lihat hasilnya. Di situ keberhasilan seseorang. Jangan bangga ketika kita melihat orang puasa, tapi lihat setelah dia keluar dari Ramadan, mana hasil puasanya, mana hasil tadarusnya, mana hasil ibadahnya, mana hasil iktikafnya. Inilah makna ayat Al-Quran yang la'allakum tattaqun. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah menjadikan manusia makhluk yang seutuhnya. Manusia selayaknya manusia mempunyai sikap,
perbuatan, tindak tanduk, bahkan hatinya sebagai manusia. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membawa manfaat, peringatan bagi saya pribadi daripada kaum muslimin semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman Islam kita, keluarga kita, lingkungan kita, memberikan kesehatan, dan Allah angkat musibah bencana yang ada di negeri ini, dan Allah terima amal ibadah kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan puasa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.